Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hargailah setiap kesempatan dari Tuhan dengan hidup benar, serta bertumbuh semakin mengenal dan mengasihinya. Sebab kehidupan merupakan bentuk kesabaran dan kesempatan dari Tuhan untuk kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom GBI Kebon Siri, yang bersuka cita boleh bertepuk tangan. Haleluya. Yang bersuka cita kalau kita boleh masuk di tahun 2022 dengan penuh sukacita. Yang bersuka cita boleh sekali lagi lambaikan tangan, katakan haleluya. Yes, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Kami boleh memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah. Untuk kami boleh lebih lagi melayani-Mu Tuhan, lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, ada satu api yang baru yang boleh mengurapi setiap kami. Sehingga kami boleh menjalani tahun ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita.
Karena Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
Tuhan. Sungguh kami hanya mau mengandalkan Roh-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam hidup kami. Bekerja, melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau memegang Engkau dengan erat Tuhan. Kami gak mau berjalan sendiri ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Terus urapi kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami gak mampu berjalan sendiri Bapa. Oh ralabashaka ya ralabashaka ya ralabu. Kia ralabashanda ya ralataka ya ralaba ya ralabu. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun hidup kami ya Bapa. Tuntun hidup kami melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Untuk menerima setiap benih firman-Mu yang Kau tanamkan dalam hati kami. Sehingga benih itu boleh berbuah dengan lebat Tuhan di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diupahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional.
Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus atas kita semua, buat semua gembala, pemimpin, dan jemaat GBI Kebon Siri. Selamat tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati kalian semua. God bless you. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam pasal terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi pasal 4. Ayat 1 sampai dengan 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, semua orang yang proud, dan setiap orang yang berbuat fasik, do wickedly, akan jadi jerami. Saya tambahin jerami kering dan akan terbakar habis oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, the Lord of hosts, Tuhan bala tentara surga. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagus kita baca dalam bahasa Inggrisnya ya, lebih jelas. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in its wings. And ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Dan kita lihat ayat ketiga sekarang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. You shall tread down the wicked. Kita akan penuh kuasa. Mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Ya, the day that I prepare, kata Tuhan. Ingatlah kepada Taurat. Ingat pada firman Tuhan yang kuperintahkan pada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk sampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan dan hukum-hukum. Bumi dan langit akan berlalu tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ayat 5 dan 6. Sesungguhnya akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Revival. Saya mau katakan semua kita yang melalui sampai 2021 from survival to revival.
Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan di mana revival itu? Ayat ke-6. Maka yang membuat hati bapak-bapak berbalik pada anaknya. Dan hati anak-anak pada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam bahasa Inggris dijelaskan smite the earth with a curse. Kalau aku datang dan memukul bumi sampai musnah dengan kutuk. Revival starts at home. Ketika kita work from home, worship from home, jangan tunggu sampai ada di gedung kebaktian baru ada revival. Jangan tunggu sampai ada di lapangan dan mengundang pengkhotbah hebat, tidak perlu. The spirit of Elijah. Kita melihat itu Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat di sini ada dua golongan orang. You can choose today. Kamu mau termasuk yang mana? Yang pertama adalah orang yang gegabah. Orang yang gegabah dan berbuat fasik. Saya kira kalau yang berbuat fasik itu sudah jelas. Ya, hamba-hamba Tuhan berbicara keras tentang kehidupan semacam itu yang tidak berkenan pada Tuhan. But how about gegabah? Di sini disebutkan orang yang pride, orang yang proud. Kalau kita membaca kitab Maliaki mulai pasal pertama itu gegabah atau sembarangan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, dulu waktu saya pertama di Bali itu, maka kalau menghitung uang itu perlu ada setrika. Sebab uang udah kecil dilipat-lipat lagi harus disetrika terlebih dahulu sebelum distorkan. Itu namanya gegabah saudara ya. Ataupun memberikan yang cacat. Memberikan yang tidak baik. Tuhan deserve yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati. Sejati. Bukan palsu. Oke? Dan firman Tuhan mengatakan kemudian di dalam Maliaki pasal kedua itu berbicara tentang apa? Di dalam keluarga. Tuhan paling benci KDRT. Mungkin tidak abuse dengan tangan tetapi dengan perkataan. God hate divorce. Tuhan membenci perceraian. Coba periksa. Kamu mengaku dipenuhi Roh Kudus. Mengaku percaya Tuhan Yesus. Look at your home. Lihat kita rumah kita. Ya toh? Kita lihat bagaimana kalau datang pada Tuhan, jangan sembarangan. Tahun ini masih termasuk tahun 5782, P Beth. P berbicara mulut, Beth berbicara rumah, ya. House, home, our household, keluarga kita, berbicara family. Karena itu dalam 2022 ini saya ingatkan ada banyak angka duanya ya. Dan bahkan nanti ada saya peresmian sebuah gedung baru 2 Februari ya, 02/02/2022. 2 berbicara persekutuan. Dan kita tahu ketika Yakub sedang ketakutan karena akan menghadap Esau, every one of us ada Esau-Esau dalam kehidupan kita. Orang yang pernah kita kecewakan, orang yang pernah kita ya katakan merugikan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu dalam keadaan dia ketakutan, Tuhan tunjukkan bala tentara sorga. Tuhan memperkenalkan namanya bukan cuma sebagai The Good Shepherd. Tapi dia adalah The Lord of Hosts. Tuhan bala tentara sorga. Karena itulah ketika Kristus dilahirkan di Bethlehem. Maka bala tentara sorga yang datang. Pastikan gak ada bidadari saudaraku ya. Katakan pada teman-teman tetangga Anda. Ya, gak ono bidadari. Kasih tahu mereka ya. Yang ada Tuhan dengan bala tentaranya. Siapa berbuat fasik akan berurusan dengan Tuhan. Akan dibakar seperti jerami. Nah bagaimana dengan Maliaki pasal ketiga? Kita baca ayat ke-13. Berbunyi begini. Ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Hati-hati apa yang kita katakan. Lalu malah ngelawan. Apa yang kami bicarakan tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah pada Allah. Apa untungnya memelihara dilakukan terhadapnya. Berjalan dengan pakaian berkabung, dengan berpuasa di hadapan Tuhan semesta alam. Kami, kelompok kami yaitu mengadakan puasa 21 hari setiap awal tahun. Itu cara untuk refocus to God. Bagaimana supaya dapat damai sejahtera? That his mind stayed on the Lord. Kalau pikiran kita pada Tuhan ya. Kata Tuhan Yesus jangan khawatir, take no thought. Jangan ambil pikiran. Bukan sembarang pikiran. Hanya pikiran yang positif. Pikiran yang baik, masukan yang baik, bukan hoax dan sebagainya. Ya, apa yang
kita bicarakan. Percuma. Buat apa sih bersungguh-sungguh? Perkataan bersungguh-sungguh itu sekarang hilang. Tapi perhatikan, hanya bagi orang yang takut akan Tuhan akan ada berkat-berkat ini yang nanti saya akan ceritakan pada Anda. Tetapi saudaraku, ayat 15 dan selanjutnya berkata gini. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia. Ya, siapa yang disebut berbahagia? Orang sombong dibilang berbahagia. Zaman sekarang orang sombong dianggap hebat. Orang gegabah, orang sombong. Bahkan mujur orang berbuat fasik. Dengan mencobai Allah mereka luput juga. Perkataan ini membuat Tuhan akan membuat perurusan dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memeriksa firman Tuhan, bagaimana akhir hidup orang yang kelihatannya enak. Saudara cuma lihat, waduh tetangga kita tuh enggak kebaktian, enggak memberi persepuluhan juga, enggak ngampuni musuh. Kok kelihatannya sehat-sehat ya? Enggak ada yang terkena corona, kelihatannya ekonominya tajir melintir. Tetapi ayat 16, baginda berbicara satu sama lain, orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan ini. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang yang menghormati namanya. Sampai di sini dulu. Saya mengajak kita membaca Maliaki pasal 2 ayat 5-7. Ini yang disebut Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Life and peace. Dan ku berikan padanya pada pihak lain yang lain. Ketakutan. Tetapi orang yang takut padaku dan gentar terhadap namaku. Yang menghormati namaku. Pengajaran benar adalah mulutnya. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera, dalam shalom dan kejujuran. Ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Dalam hidup saya menemukan satu rahasia ini. Kalau kita takut akan Tuhan, begitu banyak berkat yang kita alami. Pertama-tama kita harus tahu, takut itu adalah dosa. Di dalam Keluaran 20 ayat 20 disampaikan begini. Jangan takut. Sebab Tuhan datang untuk menguji kamu. Ya. Supaya kamu tidak berdosa terhadap dia. Apa artinya? Ini kejadian ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai. Dan mereka gentar melihat Tuhan. Ya. Tetapi maksudnya supaya kita itu kalau takut akan Tuhan tidak akan takut dengan yang lain. Jadi takut dan gentar akan nama Tuhan datangkan berkat luar biasa. Belum lagi Mazmur 12. Keturunannya akan perkasa di bumi. Dia akan tertawa tentang hari depan. Dia tidak takut kabar celaka. Harta dan kekayaan dalam rumahnya. Tuhan menjanjikan life and peace. Luar biasa ya. Kita lanjutkan Maliaki pasal ketiga tadi. Ayat selanjutnya. Ayat 17 ya. Mereka akan jadi milik kesayanganku sendiri. Penatua Kristin memperingatkan kita jangan takut. 2022 kita ini biji mata Allah. Milik kesayangan di sini firman Tuhan berkata perhiasan kesayangan ya, my jewel, permata ya. Dan aku mengasihani mereka seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan, kata perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi menghadapi tahun ini minta takut akan Tuhan. Kembali Maliaki pasal kedua, ya, bagi kamu yang takut akan namaku, I shall arise. Kita anak Tuhan selalu ingat kita punya kuasa kebangkitan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Amin. 7 kali jatuh, dia akan bangkit lagi. Dulu saya pernah menaruh suatu benda, yaitu di meja saya waktu saya dalam keadaan bangkrut. Itu adalah sebuah boneka, kalau didorong begini dia berdiri lagi saudaraku. Ya. Jadi kalau saya dorong begini dia kembali gini dan saya katakan aku seperti ini. Kamu boleh dorong aku sampai jatuh. I was knocked down but never knocked out. Ya. Dan firman Tuhan berkata bukan cuma arise tetapi akan go forth. Jadi number 1, Son of Righteousness itu ada gambaran Tuhan Yesus. Kita kan baru merayakan Natal. Dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kesembuhan buat tubuh saudara, kesembuhan buat keluarga saudara, kesembuhan buat relationship, dan for finances.
Tetapi look at us. Tuhan itu begitu baik, bukan? You shall go forth. Go forth di sana merdeka, bebas, dan tampil. Kemudian juga kamu akan grow up. Kamu akan bertumbuh. Di sana dikata melonjak-lonjak, tapi sebetulnya grow up. Seperti anak lembu lepas kandang. Huruf pertama dalam perjanjian lama ya, huruf Ibrani itu adalah alef. Dan alef itu gambaran daripada lembu. Lembu selalu berbicara pemimpin. Lembu berbicara kekuatan. Ya. Anak lembu berartinya lahir baru. Oke. Seperti anak lembu yang lepas kandang dan akan menginjak-injak orang fasik. Orang fasik yang dimaksudkan adalah kuasa kegelapan. Jadi saya lihat di sini pertama Tuhan akan datang dalam hidup kita. God. Yang kedua, you shall go forth. Yang ketiga, grow up. Dan ketiga, jadi orang hebat. Geber. Geber itu warrior. Let the weak say, I'm strong. Bahasa aslinya, I'm a geber. Aku seorang yang pahlawan. Perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, kita tahu Bethlehem itu rumah roti. Tetapi ada nama lain. Itu House of Fighters. Oh luar biasa bukan? House of Fighters. Bukan House of Pecundang. Bukan House of Losers. Gereja itu harus jadi gereja pemenang. Ya, umatnya umat pemenang. You shall grow up. Firman Tuhan berkata anak lembu lepas kandang. Nah kita tahu bagaimana kehidupan dalam Tuhan itu penuh dengan sukacita. Kata malaikat, jangan takut, aku memberikan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Jadi saya tidak mau di perayaan Natal kita, have yourself a merry little Christmas. Atau I saw mommy kissing Santa Claus. Bahkan saya juga tidak mau ada Mary Spoiled Child. Sebab Yesus bukan Isa bin Maryam. He's the son of God. He's the son of man. He's the son of David and the son of Abraham. Oke? Sebab dalam lagu itu dikatakan, and man shall live forevermore, ya, because of Christmas Day. Wah, ini tidak betul, saudara. Berbicara surya kebenaran dinyatakan oleh nyanyian Basakar yang dipenuhi Roh Kudus bahwa bintang timur, bintang fajar telah muncul, itu Kristus. Dan dia adalah matahari kebenaran itu. Bukan cuma dia itu matahari kebenaran, tetapi dia juga adalah perisai. Masih kita lihat Mazmur 84 ayat 11 dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah, God adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan dia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, the Lord of hosts, berbagai manusia yang percaya kepadamu. Kalau ada orang tidak berbahagia, aneh saudaraku. Sebab Natal juga memberikan blessing. Blessing itu makarios. Makarios itu kebahagiaan, happiness. Happiness bukan saudara dapat tancem, dapat bonus, atau dapat pacar. Tetapi karena Kristus. Perhatikan di sini. Ada 4G di sini. Pertama God. Ya, Tuhan Allah. Siapa dia? Matahari dan perisai. Kemudian dia memberikan grace. Di kelompok kami saya beri nama the year of multiplied grace. Itu yang kita butuhkan. He gave grace and glory. Glory kemuliaan. Ya, lebih dari kesuksesan. Kemuliaan. Dan dia tidak menahan semua yang baik. Ya, tidak menahan sesuatu pun yang baik. Ketika Pak Roni terkena corona, itu bulan Maret 2020. Dan baru saja beberapa kekasih kita di Bandung meninggal. Dan itu mengintimidasi dia. Dia melawannya dengan nyanyian saudaraku. Yaitu, I have lived in the goodness of God. I love you Lord. Luar biasa. Dia tentang itu sebab Tuhan hanya memberikan yang baik. Dia tidak menahan apapun yang baik dari orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi pertama-tama kita lihat di sini ada perbedaan antara orang yang gegabah. Gegabah di dalam pelayanan, gegabah di dalam ibadah, gegabah dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua sembarangan dalam berbicara dalam rumah tangganya. Dan kemudian kurang ajar pada Tuhan. Tidak ada yang lebih diserang sekarang ini dari
Itu Maliaki 3 yaitu tentang kunci hidup berkelimpahan. Yaitu persepuluhan dan persembahan. Dan itu dikatakan apa gunanya? Dan Tuhan murka pada mereka. Tapi bagi orang yang takut akan nama Tuhan. Tuhan menjanjikan ini tadi ya. Tuhan sendiri akan menyertai. Jangan lupa ya namanya Immanuel. Jadi jangan takut apa yang terjadi di tahun ini. Sebab dia menyertai kita. Dia janji loh. I'm with you always. Always itu sepanjang jalan. Always itu all the way. All the way. Ya, sampai akhir zaman. Tuhan janjikan itu. Dia akan memberikan grace. Dia memberikan glory. Dan dia memberikan kebaikan. Kalau saya pergi ke mall dengan istri saya. Dan dia biasa kita. Soalnya kebutuhannya lain-lain ya. Dia pergi sendiri, saya pergi sendiri. Dan orang tanya, Pak sendirian aja Pak. Saya bilang tidak. Goodness and mercy follow me all the days of my life. Amen. Tapi syaratnya itu takut akan Tuhan. Lalu kemudian kita melihat apa bekal kita menghadapi tahun ini. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan, janji Tuhan, God's covenant. Itu hal yang kita pegang saudaraku. Saya percaya bahwa saya ucapkan from survival to revival. Sebab dalam Amos pasal 9 dengan dikatakan I will rebuild the tent of David. Tent of David itu adalah kerajaan Daud. Ya, kerajaan Daud akan menutup pecahan dindingnya, mendirikan kembali reruntuhannya dan membangunnya kembali seperti zaman dulu dan akan berkuasa. Ingat ya, mereka menginjak-injak orang fasik jadi geber, jadi orang yang penuh kuasa dan otoritas. Lalu kemudian maka di sana dikatakan bagaimana yaitu penuai akan menyusul penabur benih ya. Dan pembajak menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Lah kita tahu itu akan terjadi kalau apa? Kalau ada the former and the latter rain bersama-sama. Gunung akan meniskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Apa ini? Revival. Tapi perkataannya in that day. Kalau yang ini the days will come. Now is the days. Menuju kepada that day. That day adalah hari kedatangan Tuhan. Karena itu persiapkan diri saudara. Tandanya dalam ayat selanjutnya. Bahwa bangsa Israel akan kembali. Bangsa Israel akan kembali. Dan dalam kurun waktu hidup kita akan melihat sesuatu fenomena. Yaitu orang-orang Yahudi yang masih ada di Amerika. Masih ada 7 juta akan kembali. Sekalipun mereka dihujani roket dan mereka sedang diancam, mereka akan kembali. Karena firman Tuhan tidak bisa gagal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Terakhir saya ditanya orang, Pak, Bapak itu harus membeli coupling, yaitu di metaverse. Ya, jadilah gereja pertama katanya. Yang membeli coupling di sana nanti Bapak bisa semuanya virtual. Oh ya? Saya katakan pada dia, saya tidak percaya virtual, saya percaya spiritual. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak, Bapak harus itu loh untuk dapat, sekarang mau bisnis apa? Pakai robot. Saya bilang saya tidak percaya robot. Saya percaya kabot. Kabot itu kemuliaan. Sebab Tuhan janji grace and glory. Dan satu lagi saudaraku, ya Pak, semua orang Pak sedang bicara soal metaverse. Saya bilang saya bicara holyverse. Ingatlah akan Taurat yang kuberikan pada hambaku Musa. Karena itu saudaraku, ketika perayaan Natal yang lalu di Surabaya, mau nyanyi Feliz Navidad, saya bilang jangan. Nyanyi The Days of Elijah. Amin. This is the days of Elijah, the days of Moses, the days of David. Di mana Tuhan akan mendirikan kembali ya nanti kerajaan Daud. Dan itulah kerajaan 1000 tahun. Saudara, ya hari ini orang takut Omikron. Saya ingatkan, dia itu omnipotent, maha kuasa. Dan bukan cuma itu, kalau dulu kan corona, lalu delta, lambda, kappa. Saya bilang Tuhan Yesus itu alfa sampai omega. Jadi termasuk semua yang ada di tengahnya. Amin. He's the alpha and the omega. Jadi tidak usah khawatir. Saya ulangi sekali lagi. Saya akan tunjukkan dalam Yohanes pasal keempat. Bagaimana ya jadi Elia itu revival ya. Elia itu revival.
Dan dimulai di mana? At your very home. Saya berdoa supaya ini terjadi. Di mana Roh Kudus bekerja, hati Bapak kembali pada anak, hati anak pada Bapak. Supaya aku tidak datang dan memukul bumi sampai musnah dengan kutuk. Ketika manusia pertama mendengar suara Tuhan, dengarnya I bless you. Kejadian pasal 1 kan? Tetapi Maleakhi pasal 4 ayat terakhir bunyinya kutuk, saudara. Tetapi Yesus Kristus merubah kutuk. Barang siapa percaya Dia dari kutuk menjadi berkat. Ya. Kata Tuhan Yesus bahwa kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kalau kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu salah satu yang hendak menghancurkan pekerjaan Tuhan adalah dipotongnya hubungan antara eklesia Tuhan Yesus dengan Israel. Jangan percaya itu. Ayat 23 berkata, ya. Sebab Bapak mencari penyembah benar, penyembah sejati. Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah demikian, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau luruskan ya. Bahwa firman Allah mengatakan kita menyembahnya sejati, ya, bukan virtual, tapi reality. Truth di sana, alite adalah reality. Saudara pernah dengar reality show? Kita itu selalu ditonton oleh banyak orang, saudara ya. Coba lihat, true to aletinos, artinya tidak ada yang penggantinya, asli. Saudara bayangkan kalau kita masuk dalam dunia maya. Saya mau beritahu saudara, siapa hidup dalam dunia maya tidak bisa membedakan antara realitas dengan yang fiktif. Saudaraku, pekerjaan Tuhan itu roh, ya. Rohani itu tidak kelihatan, tapi bukan berarti fiktif. Bukan berarti virtual. Memang Tuhan bicara dengan mimpi dan penglihatan. Tapi iblis mencoba meniru, dunia mencoba meniru. Sekali lagi, lebih baik Holyverse daripada Metaverse, oke? Dan juga saudaraku, saya percaya realitas. Bukan virtual, tapi spiritual dan realitas. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara dengar hari ini. Sekali lagi saya ulangi. Jadi pertama, hidup tidak gegabah. Tidak gegabah di dalam ibadah. Tidak gegabah dalam keluarga. Tidak sembarangan dalam berbicara. Dan biarlah kita minta satu hadiah dari Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan. Sebab bagi orang yang takut akan Tuhan, dari mulutnya akan keluar pengajaran. Amin. Orang yang hidupnya tidak gegabah. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan menyertai. Tuhan akan jadi matahari dan perisai. Dan kemudian Dia akan give you grace and glory and good things. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya di dalam nama dari Tuhan Yesus. Kiranya saudara mempersiapkan diri untuk that day. Yom Yahweh, hari Tuhan yang dahsyat itu. Persiapkan diri. Dan kiranya kita dipenuhi dengan takut akan Tuhan. You shall go forth, grow up and become a geber. Menjadi seorang yang penuh kuasa. Dan menginjak-injak iblis di bawah telapak kaki kita. Saya ulangi apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, segera menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Yang merusak keluargamu, merusak kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut ada informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi.
Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Ruth Yulia. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramodito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebon Siri akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 1:30 siang. Bertempat di GBI House of Joy, Mall Roxy Square lantai 6, Jalan Kiai Tapa nomor 10, Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Biar Tuhan yang memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala, gembala cabang GBI Kebon Siri, dan gembala-gembala kul. Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar bangkit kembali menjadi generasi garam dan terang bagi bangsa kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan bupati, dan kepala daerah, desa, dan Tuhan yang memberkati dan menjalankan pemerintahan mereka. Takut akan Tuhan turun atas mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka dengan kuasa-Mu. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.